Dari usaha loper koran jatuh, konter jatuh semuanya. Dan terakhir saya pinjam ke bank, pinjam mertua, pinjam ibu juga. Akhirnya banyak, saya ikutin tender. Semuanya habis di proyek itu. Saya terlilit utang lumayan besar. Hampir 1,5 lah kurang lebih ya seperti itu. Pada saat itu modalnya hanya satu, yaitu laptop. Saya sering beli baju-baju kaskus yang desain sendiri. Kenapa nggak saya bikin sendiri? Padahal saya ada sedikit lah basic desain. Saya bisa gambar-gambar di Corel. Saya coba tuh pada saat itu. Idenya dari sana sih awal munculnya ide tuh. Bikin dari kaos. Karena saya nggak punya modal, sistemnya pre-order. Alhamdulillah sekarang per hari ini sekarang udah 289 karyawan. Output di sini kurang lebih sekitar 40.000 piece. Output per hari sekarang ya dirata-ratakan lah 1.700 sampai 2.000. Intinya itu saya pelajari sampai saat ini, kita itu harus konsisten, harus istiqomah. Apapun usaha itu istilahnya pasti ada tantangannya, dan kita itu pasti mampu gitu. Dan itu butuh konsisten, butuh sabar, dan tak lepas dari doa. Setiap ada sedikit hajat apapun yang mau saya lakukan, saya datang ke ibu untuk doa. Itu aja kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhdar. Saya dari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saya tinggal di Kota Baru Parahyangan. Bidang usaha saya di dunia garment, produksi pakaian jadi. Nama perusahaan saya PT Alendos Global Production yang beralamat di Kampung Lebak Gede, Cihaliwung, Padalarang. Saya usaha ini mulai dari tahun 2009. Itu dari mulai studio musik saya pernah. Kemudian counter handphone pernah. Jual minimarket juga pernah. Tapi semuanya bangkrut lah. Ya, tapi alhamdulillah di tahun 2009 saya mulai belajar di dunia garment ini. Sebenarnya berawalnya bukan sampai seperti ini. Jadi ngemaklun lah. Dulu itu karena saya hobi dari SMP, dulu saya SMP suka ngolektif barang-barang baju kelas, saya desain, zaman dulu bikin kaos kelas, jaket kelas, saya bikin sama teman-teman. Saya dulu SMP di Pondok Pesantren Sukahidang di Singaparna. Kemudian setelah lulus SMP itu saya lari ke Gontor. Di Gontor itu banyak sekali pendidikan yang saya dapatkan, dari mulai kepemimpinan, organisasi, banyak lah yang saya dapatkan di Gontor. Kemudian saya keluar tuh langsung ke Garut. Lulus SMA di Garut, di Al-Musyadadiyah. Kemudian saya kuliah saya di Unisba, Universitas Islam Bandung. Nah, di sana saya dari kuliah udah usaha. Saya dimodalin ibu itu usaha tuh studio musik. Bertahan cuma 2 tahun. Udah gitu ganti dari studio musik ke minimarket. Nulisin usaha punya bapak. Bapak dulu punya usaha minimarket itu
Nama minimarketnya Cahaya Barokah. Nah itu saya juga nggak bisa bertahan lama, cuma bisa bertahan 3 tahun. Karena Alfa kayak gitu sudah mulai masuk ke wilayah Kota Baru Parahyangan. Pindah lagi usaha lain, buka konter handphone. Konter handphone juga gitu, kita nggak bisa lama. Kemudian usaha, jadi setiap ada lihat orang lain ini kayaknya rame, ikutan. Sampai usaha jadi agen galon juga, ditipu juga di sana. Kemudian lari lagi dari sana tuh kalau perkoran juga pernah, cuma nggak lama. Nah pada suatu saat di mana saya udah memenuhi titik jenuh karena saya menikah 2007 nikah sama istri, punya anak 1 waktu itu. Saya tuh ya usaha gitu, bapak bilang kalau istilah Sunda itu hejo tihang. Lihat orang lain usaha kelihatan maju, pengen. Iya lata lah seperti itu. Kemudian dari usaha loper koran jatuh, konter jatuh semuanya. Dan terakhir dijual semuanya, bangkrut, saya nggak usaha. Waktu itu saya masih zaman jahiliyah. Jadi dari modal, kemudian karakter saya sendiri, jadi nggak memikirkan mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang riba segala macam. Pada saat itu saya jalani aja. Suatu saat saya setelah bangkrut semuanya, terakhir itu ada punya teman ngajakin di proyek tender-tender pemerintah. Kayak bikin jalan, bikin sanitasi, bikin kelas sekolah. Modal saya udah ada nih uang, cuma kurang, saya pinjam ke bank, pinjam mertua, pinjam ibu juga. Akhirnya banyak, saya ikutin tender. Waktu itu nilainya hampir berapa miliar ya, 2,3 kalau nggak salah. Saya waktu itu bikin jalan di daerah Majalengka sebanyak 4 kilo. Karena saya nggak tahu apa-apa, diajakin teman, akhirnya proyeknya nggak jadi, uang nggak ada. Pada saat itu saya udah posisinya udah nggak punya modal karena semuanya habis di proyek itu. Nah mulai sanalah saya berpikir, aduh, apa yang bisa saya lakukan dengan keadaan terbatas gitu. Pada saat itu modalnya hanya 1, yaitu laptop. Pada waktu itu saya ikut Kaskus, 2009 saya daftar di Kaskus, punya akun tuh. Saya jual di Kaskus, tapi kenapa orang lain kok bisa jualan, saya kok enggak? Kata saya bingung apa yang mau saya jual. Kadang istri saya jualan di BBM, jual tas, jual sepatu. Yang mungkin untuk menutupi biaya hidup saya rumah tangga itu malah istri saya. Saya antarin istri belanja, nih apa yang bisa saya jual. Ini jualin aja lah, gambar baju-baju itu pada saat itu tuh dipoto pakai BBM. Apa adanya, nggak kayak sekarang. Tapi alhamdulillah tuh laku. Kata saya teh, apa saya gengsi juga seorang suami kok seperti ini. Nah pada saat itu saya sering beli baju-baju Kaskus yang desain sendiri. Kenapa nggak saya bikin sendiri? Padahal saya ada sedikit lah basic desain. Saya bisa gambar-gambar di Corel. Saya coba tuh pada saat itu. Idenya dari sana sih awal munculnya ide tuh. Bikin dari kaos. Karena saya nggak punya modal, sistemnya pre-order. Alhamdulillah tuh desain yang saya upload rame ternyata peminatnya. Sampai ada yang pesan, ya lumayan lah pada saat itu ada yang pesan 100. Kata saya tuh, lumayan juga, saya nggak pakai modal. Jadi dimodali sama mereka gitu, karena pre-order kan. Itu bergulir terus sampai suatu saat akhirnya saya nggak pre-order lagi karena udah lumayan tuh, ada orderan dari kampus, ada dari instansi. Cuma pada saat itu saya hanya bisa bikin kaos. Istilahnya kalau saya dapat orderan, saya nyuruh orang. Ada teman saya namanya Didong. Dong, ini ada orderan. Berapa? Cuma 2 losin, dia ngerjain. Pas suatu saat saya orderan banyak. Dong, ini ada orderan nih, uang udah masuk. Wah maaf Ji, katanya saya di Kalimantan. Terus ini orderan gimana? Kerjain aja sama Haji sendiri. Terus gimana? Kata saya teh, saya nggak paham, kata saya teh. Sama dia dibimbing tuh. Udah gini aja Ji, belanja sendiri. Oh gitu, belanja kain di mana? Di toko A. Terus sablonnya gimana? Datang ke tempat setting katanya. Di mana? Di daerah Suci. Wah, datang ke tempat setting. Habis dari sini kemana nih? Ke Awiligar. Bikin 1 kaos aja ribetnya luar biasa. Kata saya teh, bikin cuma 2 losin tapi perjalanan harus seperti itu. Itu saya jalani kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Terus aja gitu.
pada suatu itu ada yang Cililin, waktu itu adalah yang berjasa buat saya itu Wajojo almarhum Watatang dari Cililin. Pak Sep kalau pengen bikin jaket mah ke saya aja. Oh, gua bisa jaket, bisa bikin celana, bisa kemeja. Oh gitu. Kalau ada orderan, alhamdulillah nah ada sana. Jadi kita dari asalnya ngerjain kaos, mulai nih ke jaket, ke kemeja, ke celana. Udah kata saya gitu. Alhamdulillah tuh terbantu sama si Wak. Cuma dunia maklun itu kalau menurut saya bilang agak sedikit keras lah. Saya curhat gitu ya sama almarhum itu, saya gimana caranya ini saya pengen punya produksi sendiri gitu. Alhamdulillah karena ada keinginan itu, pada saat itu saya udah mulai berpikir, udah mulai kalau bilang orang sekarang itu hijrah lah. Dari mulai kepribadian, dari sisi ibadah saya udah saya perbaiki, kemudian cara berpikir juga saya perbaiki, yang saya baca, yang saya dengar, coba saya amalkan, aplikasikan. Saya pada saat itu saya terlilit utang lumayan besar. Tahun 2009 ya, 2009, 2010 lah, kisaran itulah. Hampir 1,5 lah kurang lebih ya, seperti itu. Ya dari proyek itu ya, dari proyek kemarin gagal itu, saya harus mengambilkan, harus bayar cicilan ke bank, utang ke ibu juga, kemudian utang ke mertua juga, uang pensiun. Saya tuh pada saat itu mikir ini gimana caranya. Di sisi lain saya harus membiayai keluarga, kemudian kerjaan saya serabutan kayak gini. Tapi pada saat itu saya cuma satu keyakinan aja, bahwa saya harus pertobatan. Pada saat itu saya coba, waktu itu saya ada satu amalan sebenarnya, yang ada tips kata saya teh. Saya suka dengan tantangan seperti ini. Pada saat itu cobain amalan 40 hari 40 malam. Amalannya itu sholat tepat waktu, kemudian sunahnya, kemudian sedekahnya pada saat itu. Nah, saya cobain bener nggak nih kata saya teh. Pada saat itu teh. Tapi karena saya pada saat itu nggak ada kegiatan, jadi saya jalani itu. 40 hari pertama saya jalani, alhamdulillah tuh lulus. Malah kok saya jalani itu, beban kehidupan saya itu makin terasa berat gitu. Nah, saya baca lagi tuh waktu itu di Twitter, kalau udah dicobain kayak gitu tapi tetap tambahin aja 40 hari berikutnya. Masya Allah kata saya teh, lolos juga masalah nggak ada solusi. Masya Allah kata, sampai 40 hari ketiga, hampir berapa 120 hari saya cobain, kata saya teh. Ternyata masalah tuh semakin berat pada saat itu. Dan sampai istri saya harus ke Garut dan saya di rumah karena ya ekonomi ya, tapi nggak ada masalah. Cuma kata saya istri saya di Garut aja lah, kalau pengen makan enak udah aja di rumah si mama. Sampai saya sedih saat itu, anak masih satu, si kakak sekarang ya minta uang, seorang ayah nggak pegang uang sepeser pun. Saya ngalamin seperti itu. Masya Allah, saya sampai di titik itu sedih. Kebetulan ada temen, mungkin karena saya doa nggak putus, saya istiqomahkan apa yang saya pelajarin, mungkin hidayah datang dari temen. Kata temen gini, gimana kamu sama orang tua? Sama orang tua saya baik-baik aja kata saya teh. Ah enggak, kata siapa, emang kamu nggak punya dosa? Nah di sana tuh saya ngerasa kalau itu kayak ditempeleng gitu, diingetin. Oh iya ya, mungkin ada satu, saya ngelangkah ke masjid, ibadah saya udah ngerasa ringan, nggak berat. Tapi kenapa pas ditanya teman harus ke orang tua, pada saat itu saya berat. Oh iya ya, mungkin saya harus ke ibu, kata saya. Habis sholat duha, saya jalan ke rumah ibu, saya paksain. Di jalan itu mendadak sakit perut. Masya Allah, ini tegang kata saya. Beda dengan biasanya. Saya berangkat, saya ketuk rumah. Kata dibukalah ibu, ada apa Sep? Kata, ini aja mah pengen ketemu empat mata, kata saya. Wah, ada apa kok tiba-tiba gitu, tumben. Pada saat itu saya ngobrol sama ibu di kamar. Saya baru ngomong mungkin pembukaan aja lah, 5 menit aja udah nggak kuat, saya nggak ngomong sama ibu, udah nangis. Ibu saya aja heran, ini ada apa katanya. Saya nggak minta apa-apa, saya minta restu aja dari mama, minta maaf. Dan saya ceritakan bahwa saya tuh sekarang mohon doanya lah dari mama,
dan saya minta maaf. Sampai saat itu teh ibu juga ngerangkul, ya katanya ibu pada saat itu doain saya segala macam. Tapi saya bilang sama ibu, mah jangan bilang ke bapak kalau saya sekarang lagi dicoba seperti ini. Jadi saya bilang lah, usaha saya sekarang lagi ancur-ancurnya. Sampai ibu bilang, ya udahlah sabar, ibu mau doain. Saya pengen cuci kaki ibu pada saat itu, saya cuci. Katanya jangan, nggak apa-apa mas, saya cuci aja. Saya cuci kaki ibu, saya nangis, bapak nelpon. Ini kenapa lama banget katanya, ibu kan mau berangkat. Aduh mah jangan dibilangin ya. Pokoknya bapak harus tahu kalau saya udah sukses katanya. Nah, setelah dari sana itu luar biasa, kata saya teh, mulailah apa yang saya lakukan selama Riyadhah saya bilangnya 40 hari itu saya tetap lakukan. Mulai tuh ada sedikit-sedikit pertolongan tuh, ada sedikit cahaya lah dalam kehidupan saya. Ya usaha saya itu ya mengalir lah, semua seperti dibimbing gitu. Saya pengen punya konveksi sendiri, saya datang ke ibu, mah saya pengen punya konveksi sendiri, doain ya. Emang saya punya duit? Enggak mah, kata saya bismillah lah, saya cukup doa aja, terserah gimana nanti. Pada saat itu saya masih punya konter pulsa lah. Saya pengen punya konveksi, waktu itu ada yang tukang kredit, namanya Gemilang. Jadi beli mesin, itu dikredit per hari. Saya punya mesin pada saat itu cuma 4 mesin. Saya nyari penjahit, mulai nyajahit, waduh. Udah gitu, ya yang namanya usaha baru saya di dunia konveksi, ngadalin keberanian. Penjahit itu jadi kayak seenaknya gitu. Terus bubarlah tuh penjahit, waduh kata saya ini. Jadi saya kembali lagi ke Maklunan. Sambil berjalan, ya alhamdulillah. Mulai saya nyari lagi, berjalan, alhamdulillah nih, bentuk lagi tim baru. Begitu saya bilang ke ibu, Bu, alhamdulillah. Nanti saya pengen pindah, kata saya teh konveksi. Kemana? Ke Ruko, Kota Baru, kata saya teh. Wah gitu, didoain lah. Pokoknya Asep bakal, wah alhamdulillah, amin. Pokoknya setiap ada sedikit hajat apapun yang mau saya lakukan, saya datang ke ibu untuk doa. Itu aja kuncinya. Pasti ibu ngedoain. Saya pindah sekarang ke Kota Baru. Mulai itu ada 25 penjahit. Dari 25 penjahit itu, wah saya cobaan tuh luar biasa. Saya pada tahun 2012 kan saya masih di Kaskus tuh. Jadi market saya konveksi itu kebanyakan dari online. Online nggak kayak sekarang, tapi dulu masih mengandalkan saya di Kaskus. Jadi ada orderan dari dari beberapa brand lokal kayak bola AC Milan, klub-klub bola kayak gitulah yang lokal, merchandise. Kemudian ada salah satu brand, ini yang unik tuh saya kenal dengan yang namanya brand Live Hub. Tahun 2012 saya ngeproduksi kaos-kaos Live Hub itu mulainya kaos. Orderannya cuma 2 lusin, 4 lusin. Pas suatu saat pesen 120 piece. Wah, pas saya tuh banyak banget. Sejalannya dengan waktu dari 2012 mulai saya kenal Live Hub itu luar biasa. Sampai sekarang istilahnya dari mulai transaksi 2 lusin sampai sekarang dia permintaan 40.000 per bulan untuk satu artikel aja dengan Live itu, dan belum ketemu. Dari 2012 itu kita hanya mengandalkan chat online aja, via lain kita chat, kita diskusi, desain by email, kita produksi sampai gitu shipment, nggak ada komunikasi by telepon, nggak ada. Itu dimulai dari tahun 2012. Tahun 2012 saya masih di Ruko, punya 25 penjahit dengan berbagai macam perjalanan. Sampai tahun 2017 saya pernah
karyawan saya bubar semua. Karena saya sempat kalau dibilang dituduh atau difitnah ya. Karena ada karyawan saya yang meninggal, lagi kerja dia meninggal mendadak. Ya, disangka sama penjahit itu diguna-guna. Wah, ini meninggal gara-gara Pak Asep main guna-guna. Soalnya mendadak rame gitu. Jadi rame lah gitu orderannya. Jadi kayak istilahnya diwedalkan gitu. Insya Allah kata saya teh, kerjaan setengah jadi, karyawan bubar. Saya harus gimana ini? Bingung saya. Tapi ya Allah luar biasa membimbing saya gitu. Jadi semua permasalahan yang saya terima itu saya selalu kembalikan kepada Allah. Sehingga solusi itu ada gitu. Alhamdulillah saya dikenalkan dengan teman di daerah Banjaran. Diproduksilah di sana. Kerjaan banyak yang gagal. Jadi nggak sesuai dengan saya spek gitu. Aduh, saya harus ganti ulang. Saya memberikan pelayanan seperti itu karena saya nggak mau nama baik saya jelek. Saya alhamdulillah dibikin lagi, rutin lah. Jadi saya ngerjain cuma satu itu, live pub aja karena mulai rame. Dan mulai saya nyari karyawan lagi. Pada saat itu saya punya strategi. Jadi satu penjahit itu tidak boleh membawa teman-temannya maksimal 2. Jadi pada saat itu kenapa bubar? Karena satu penjahit dia membawa teman-temannya sehingga ada satu masalah, bubar satu, bubar semua. Waduh, saya pengen punya tempat baru. Nah, saya nggak punya duit pada saat itu, tapi saya nyari tempat. Karena alhamdulillah dengan bos Live Hub ini, saya selalu diberi motivasi. Cari tempat yang lebih gede katanya. Nanti kita support produksi segala macam. Saya termotivasi. Singkat cerita bangun itu jadi. Udah bangunnya jadi saya bingung. Aduh, saya harus beli mesin, ini dari mana mesinnya? Saya berdoa lagi, ya Allah, ini mesin dari mana? Singkat cerita, saya diketemukan dengan orang baik juga. Namanya Pak Firta, bos mesin. Udah, Ji, katanya. Tenang. Perlu mesin apa? Saya kirim. Mesin itu udah siap. Saya nanya lagi. Pak, saya nggak punya kepala produksi. Wah, gimana ini tuh? Mesin udah ada, kepala produksi nggak ada. Ya udahlah, saya cariin sama bos mesin itu karena dia relasinya banyak tuh, bekas-bekas pabrikan. Saya ketemu tuh satu kepala produksi. Saya coba, karena saya awam di dunia produksi sistem garment, saya percayain aja dia. Nah, itu tahun 2018-2019 lah. 2019 saya mulai di sana, udah pindah tuh dari ruko, masih ada, tapi saya buka lagi karena kalau ruko di sistem lain nggak mungkin. Jadi saya harus bikin konveksi baru, tapi dengan sistem yang baru, dengan orang-orang yang baru semua. Pada tahun 2019, alhamdulillah, saya mulai pindah ke belakang ruko tuh. Saya dapat support dari Pak Haji Leli itu, tempat baru, dengan kepala produksi baru. Saya membentuk tim baru, dengan berbagai macam tantangan. Alhamdulillah, saya namanya di Sodong, di belakang kota baru itu namanya Sodong. Saya bisa berjalan tuh. Tahun pertama produksi gagal. Waduh, dan itu berjalan 1 tahun, barang tidak sesuai target, kemudian perbaikan. Wah, luar biasa. 1 tahun itu saya kalau dibilang nggak ada hasil, ya saya belajar. Kemudian 2020, pada saat itu kan ada COVID. Luar biasa tuh. Saya sampai harus merumahkan dulu karyawan semuanya 3 bulan. Cuma produksi tetap jalan, cuma maksudnya gini. Jadi beberapa karyawan yang punya mesin jahit di rumah, karena yang dikerjakan cuma masker. Pada saat itu karyawan cuma 60 karyawan. Nah, udah gitu saya rumahkan. Nah, jalan 3 bulan, mulai ada orderan lagi nih. Jadi hikmah buat saya, karena selama setahun ini bukannya untung, wah malah operasional bengkak. Harusnya, aduh kata saya, ya memang kalau saya berpikir ini pembelajaran buat saya. Jadi, oh seperti ini. Jadi udahlah kata saya gini aja. Kebetulan adik saya baru lulus kuliah, saya berdayakan. Udah berjalan, saya mulai nyari kepala produksi yang memang berkompeten. Sambil saya nyari, alhamdulillah saya nggak lepas dari pertolongan Allah. Mungkin ini doa-doa saya. Jadi kalau ada apa-apa itu saya suka begini, saya ingat Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu jadi prinsip saya lah.
Saya ketemukan sama namanya Pak Toto. Bismillah katanya. Berat, alhamdulillah tuh. Dengan jumlah operator pada saat itu cuma 28 orang. Dulu sebelum Covid, dengan komposisi 35 penjahit, top produksi celana itu keluar cuma 280, kata saya teh. Sedangkan sekarang cuma 28 penjahit, keluar produksi 430 piece. Wah, kata saya teh, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh saya tuh merasa senang. Alhamdulillah tuh, wah jalan. Mulai rame tuh orderan tuh. Wah, Pak Haji, kata saya teh yang punya tempat. Itu ada satu tempat lagi tuh, kata saya teh, saya kontrak lah. Saya mau bikin line baru. Ya udah katanya. Saya benahin, saya mulai tuh bikin line 2. Pada saat itu saya ketemulah dengan Ustadz Hajrul. Dulu saya beli kurban tahun 2020 pada saat Covid itu saya main ke lokasi tempat pabrik ini. Rencana pada saat itu mau lihat-lihat sapi. Nah, saya lihat kok ini tanah luas banget. Ada sekitar 2000 meter. Tapi ini kosong, kata saya teh. Ustadz, kenapa ini nggak bisa disewa? Nggak, kata saya teh. Malah ditantang balik. Antum mau nggak tempat ini? Ya mau lah, kata saya teh. Sejalan dengan waktu, nego. Makanya saya suka berpikir gini ya. Kalau Allah memang sudah berkehendak, kita yang nggak mampu, itu dipaksa. Pada saat itu, saya nggak pegang uang, saya bingung. Istilahnya lawannya udah ada, tanahnya udah ada, tapi saya malah jadi bingung. Sekarang dananya dari mana, kata saya ini. Nah, sebelum tanah ini lunas, udah punya nih tanah. Aduh, kata saya teh, alhamdulillah nih tanah udah ada. Ustaz Raju bilang, kenapa nggak dipakai ini tanah sayang, udah dibeli tapi nggak produktif. Ya Ustaz, ini dibangun kan pakai duit, kata saya teh. Bertahap. Ya saya bayar tukang, ya bayar gajian di sana. Alhamdulillah, saya juga nggak pernah berpikir ini uang dari mana saya bisa ngebangun. Lagi jalan, lihat bangunan punya orang yang nggak jadi, dek, aduh, jangan sampai bangunan saya yang sekali bangun jangan seperti itu nasibnya. Saya aduh bingung ya. Pada saat itu saya banyak orang nanya, lagi Covid kamu bisa ngebangun, banyak nanya amalan apa katanya. Nggak ada amalan spesial, kata saya teh. Saya cuma bisa coba baca sholawat, kata saya teh. Saya rutin baca sholawat tuh, kalau itu baca sholawat, aduh alhamdulillah. Iya, makanya di depan itu kan sholawat tuh besar, makanya saya ke karyawan itu wajib mereka harus baca sholawat minimal 100, kalau bisa 1000. Karena luar biasa. Jadi apa yang nggak pernah saya pikirkan itu Allah mudahkan jalan saya. Qadarullah, saat bangunan selesai, ini bangunan lunas. Malah udah jalan ke tempat istirahat anak-anak sama masjid. Pada saat bangunan selesai, ini saya sempat ngedrop juga. Ini orderan mulai agak landai lagi karena Covid nggak berhenti kan. Saya selalu berpikir gini, saya mudahkan dapat tanah di sini, saya bisa ngebangun, semuanya dipermudah sama Allah. Dan saya pun produksi bakal di sini, kata saya teh. Apapun caranya, sejalannya dengan waktu, saya ketemu sama orang marketing, seorang MD lah. Ada Bu Eni, dari Pak Toto, rekanan juga. Nah, dari sana alhamdulillah, saya kenal dengan beberapa merek yang lain. Sampai sekarang saya dipercaya oleh brand dari Watch On, dari Gabriel juga. Kemarin sempat kita ngerjain Elzata, terus dari MOC. Alhamdulillah lah, 74, banyak lah sekarang alhamdulillah. Jadi banyak yang support di tempat produksi kita. Karena sekarang alhamdulillah dari pelajaran saya yang selama di Sodong itu jangan sampai terjadi di sini. Jadi pas saya pindah ke sini tuh Desember 2022 kemarin. Saya pindah ke sini 2021. Jadi Januari udah di sini saya kemarin. Jadi 2 lane di sini dulu. Dan di sini pun tantangannya luar biasa. Waduh, masyarakat sampai saya dikira sekarang Chinese udah dikuasai oleh China katanya. Lihat bangunan sebesar ini, kata saya teh, masya Allah, saya bukan, saya pribumi asli Padalarang. Sampai wah luar biasa lah. Alhamdulillah sekarang per hari ini bulan Juni ya, sekarang udah 289 karyawan. Sekarang mesin udah sekitar
270 mesin. Sekarang output di sini kurang lebih sekitar 40.000 piece. Output per hari sekarang ya dirata-ratakan lah 1.700 sampai 2.000. Itu tergantung artikel. Ya sampai sejauh ini alhamdulillah gitu. Jadi selama ini yang saya pelajari ya, konsep saya perjalanan sampai di titik ini dulu bukan dari posisi punya modal gitu Ustaz. Jadi pada prinsipnya dari berbagai macam pengalaman saya di bidang usaha itu, intinya itu saya pelajari sampai saat ini, kita itu harus konsisten, harus istiqomah. Apapun usaha itu istilahnya pasti ada tantangannya, dan kita itu pasti mampu gitu. Dengan seperti ini pun tantangan saya lebih besar, tapi kalau pada saat itu saya harus mengeluh dan saya harus berhenti, mungkin nggak akan sampai di titik seperti ini. Dan itu butuh konsisten, butuh sabar, dan tak lepas dari doa. Makanya saya selalu berkonversi ke dosa. Sedikit saya melakukan dosa, saya pasti ditegur, saya nggak mau gitu. Karena dulu saya bangkrut, jadi saya konversi ke dosa. Sekarang sudah membawai karyawan, sekarang udah mau 300, dan target saya setelah bangunan yang sebelah jadi mungkin bisa di 350. Karena alhamdulillah saya dari tahun 2012 itu saya sudah berlepas dari bank. Alhamdulillah 2017 saya sudah bisa melunasi hutang. Dan pada 2018 alhamdulillah Bapak bisa saya umrohkan. Ya alhamdulillah saya sama istri, sama ibu semua, alhamdulillah itu cita-cita yang dulu saya pernah impikan. Saya dulu tuh di laptop tuh pengen punya penghasilan 20 juta per bulan. Saya tulis tadi bikin wallpaper di handphone sama komputer. Saya lihat terus. Dulu angka 20 juta kayaknya nggak mungkin gitu, karena orderan cuma 2 losin, aduh berat. Tapi ternyata itu, kewujud gitu. Dari 20 juta saya naikin lagi, coba 50 juta saya ganti wallpapernya. Jadi banyak impian yang saya tulis tuh. Dari mulai penghasilan per bulan, saya pengen bangun masjid, saya pengen umroh, pengen puas, segala macam, saya tulis dibikin di satu wallpaper. Nah, saya naikin omsetnya nih, ada yang berapa tercapai, saya ganti. Ditaikin lagi, pengen ratusan juta. Dan terakhir sekarang udah, nyata itu betul-betul terwujud gitu. Dari 2012 sampai 2002, wallpaper itu, saya tetap, itu cuma nilainya yang saya ganti-ganti. Saya selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, mau itu nggak enak maupun enak, tapi saya harus selalu positif. Belajar seperti itu harus bertahun-tahun, dan mungkin buat saya ya, agak sulit ya. Karena dulu masa kelam saya tuh negatifnya luar biasa. Tak lepas semua ini berkat doa ibu juga, doa semua dari karyawan. Karena saya budayakan ke karyawan, setiap waktu sholat, semuanya harus tutup mesin, dan saya matikan semuanya harus sholat berjamaah. Kemudian pagi-pagi mereka saya usahakan untuk bisa sholat duha dulu. Dan saya pun kerjasama dengan Yayasan Yakafi, miliknya Ustadz Agus. Jadi karyawan di sini setiap bulan, itu saya wajibkan mereka berapapun nilainya, 5.000, 10.000, atau 20.000, atau berapapun. Tapi komitmen sebulan mereka harus sisihkan uang itu untuk didonasikan ke Yayasan Yakafi untuk pembiayaan pondok pesantren yang ada di Subang. Istilahnya buat keberkahan kita. Semoga apa yang bisa saya ceritakan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Kurang lebih apa yang saya ucapkan, apabila salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.